Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Baiklah, terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih juga atas kehadirannya dalam kegiatan yang saat ini lagi membantu saya dalam proses pendidikan guru penggerak. Di sini saya bukan mengajari ya Bapak Ibu ya. Saya bukan mengajari, saya di sini hanya melakukan sharing. Saya hanya ingin sharing kepada Bapak Ibu semua tentang apa yang saya dapatkan selama pendidikan program guru penggerak ini. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Oke, baiklah. Ada beberapa konsep utama yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga ada tentang disiplin positif. Ada juga nilai-nilai kebajikan. Dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas, dan terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Untuk materi pertama tentang perubahan paradigma belajar, di sini kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, program pembelajaran berdiferensiasi di sini itu merupakan program pembelajaran yang berbeda. Berbeda di sini bukan kita membedakan antara anak-anak yang tingkat kecerdasannya di atas dengan anak-anak yang tingkat kecerdasannya di bawah. Tapi yang berdiferensiasi di sini dimaksudkan adalah dengan gaya belajar anak masing-masing. Kita mengetahui kan, ada anak yang mampu belajar dengan cara kinestetik, ada juga yang melalui audio, ada juga yang melalui visual, gitu kan? Jadi terdapat beberapa macam gaya belajar. Nah, di situ kita diminta, sebenarnya kita di sini diminta sekarang untuk merubah proses pembelajaran kita. Yang biasanya berpusat pada guru, sekarang kita diminta untuk berpusat pada murid. Di mana kita membagikan kelompok bukan dari sisi kecerdasan mereka, tapi dari sisi gaya belajar mereka masing-masing, yaitu ada yang kinestetik, audio maupun yang visual. Untuk apa sih? Untuk dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Karena sesungguhnya pada di elemen-elemen profil belajar Pancasila di sini mungkin banyak koordinator P5 di sini ya. Udah paham semua ya, Ibu Elin sepertinya gitu kan. Siapa lagi di sini P5? Nah, di sini kita sudah tahu bahwa terdapat beberapa elemen, yaitu yang pertama kebinekaan global, ada juga yang bernalar kritis, ada yang kreatif, ada yang inovatif, gitu kan. Jadi kita sebenarnya di sini diminta untuk benar-benar merubah proses pembelajaran kita. Yang dari awalnya kita melakukan pembelajaran secara berpusat kepada guru, yang dimana kita melakukan ceramah dari jam 0 sampai dengan jam kita terakhir, biasanya kita ceramah. Di sini kita diminta untuk merubah pola pembelajaran kita. Nah, dari perubahan proses pembelajaran tersebut, kita di sini terjadinya adanya miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang selama ini kita terapkan, kita mengontrol murid ya. Kamu diem, seperti itu. Pada saat ibu melakukan pembelajaran, ibu melakukan gini kan, biasanya kita selalu bilang, nah, tolong dengarkan ibu. Ibu akan memberikan materi tentang ini, seperti itu ya. Itu hanya ilusi. Karena sebenarnya yang dapat mengontrol diri kita sendiri itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri.
Terus yang kedua, adanya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter anak. Selama ini seperti itu kan kita. Saya pun menyadari, kamu kalau nggak ngikutin saran ibu, kalau kamu tidak mendengarkan penjelasan ibu yakin kamu udah pacar. Biasa seperti itu ya. Nah, ilusi-ilusi seperti itu yang kita berharap bahwa ilusi tersebut mampu menguatkan karakter anak, ternyata ilusi itu keliru Bapak Ibu. Karena di situ ada kata pemaksaan, meminta anak untuk mengikuti keinginan kita. Karena pada kurikulum Merdeka itu proses pembelajarannya merdeka ya, memang benar-benar berpusat pada murid, bukan berpusat kepada guru. Itu paradigma yang harus benar-benar kita rubah. Dan yang ketiga di sini ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Benar nggak? Ilusi bahwa kita mampu memaksa anak, atau bahkan mohon maaf mungkin ilusi bahwa orang yang lebih senior, jadi bagi kita guru ya, itu bisa memaksa juniornya untuk mengikuti keinginan senior. Itu banyak terjadi di ruang lingkup kita. Nah, ilusi-ilusi seperti ini yang harus kita hilangkan. Ilusi-ilusi seperti ini yang harus kita tidak lakukan lagi. Dan bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori? Ini yang pertama kelihatannya nggak berbeda. Untuk stimulus respon, kita mengetahui bahwa realitas kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita sama, itu stimulus responnya. Sedangkan yang sebenarnya terjadi yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi benar kan? Kebutuhan saya dengan Bapak Ibu tidak akan mungkin sama, tidak akan pernah sama. Yang benar, kebutuhan kita itu memang berbeda antara satu dengan yang lain. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi di sini kita selalu beranggapan bahwa apa yang kita lihat tentang apa yang kita lihat tentang seseorang dengan anak ini, oh anak ini males. Yang kita lihat seperti itu kan. Tapi yang harusnya kita rubah yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kenapa dia bisa malas? Mungkin bisa salah kita. Salah kita dalam melakukan proses pembelajaran. Salah kita yang terlalu monoton dalam melakukan pembelajaran. Kita harus merefleksi diri kita juga tentunya. Sebenarnya selama ini saya mengajar nih, kenapa sih anak ini bisa malas? Kenapa sih anak ini tidak mau mendengarkan kita? Kenapa sih anak ini bisa tidak hadir pada saat, biasanya banyak seperti itu ya, tidak hadir pada saat jam kita mengajar. Kita harus melakukan refleksi diri. Terus selanjutnya di sini kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering dilakukan oleh kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kepada kita. Anak yang tadi males, kita selalu ngomong dengan teman-teman guru kita, "Wih, anak ini males." Iya kan? Padahal ada guru yang mungkin, "Oh, dengan saya tidak." Enggak, anak ini benar-benar males. Setiap pelajaran saya, anak ini tidak pernah kerjain tugas. Anak ini mungkin bolos ke kantin. Anak ini mungkin melakukan hal-hal yang membuat kita berprasangka bahwa anak ini nilainya negatif. Kita selalu ngomong dengan teman-teman sekeliling kita kan, supaya apa? Supaya teman sekeliling kita juga beranggapan hal yang sama. Itu sebenarnya keliru Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi saat ada teman kita berargumen bahwa anak ini malas, kita coba tangkap, kita coba tanya kembali, kita coba balik tanya ke mereka bahwa kenapa anak itu bisa malas, padahal kenapa anak itu bisa tidak mau belajar pada saat jam pelajaran Anda, seperti itu. Jadi jangan kita ikut-ikutan untuk ngejudge beliau dan anak tadi malas, tapi kita harus mengajak Bapak Ibu guru yang beranggapan seperti itu. Kita bukan beradu argumen ya, kita mengajak, kita memberikan pandangan bahwa kenapa anak itu bisa malas pada saat jam pelajaran Bapak Ibu. Terus ini kita berubah lagi, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai
dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ngapain marah? Pasti benar-benar kita melihat bahwa ada salah. Tapi yang harusnya kita lakukan yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan, semua perilaku memiliki alasan. Kenapa anak tadi bisa malas di jam pelajaran kita? Seharusnya benar-benar kita yang melakukan refleksi diri. Kenapa saya bisa seperti itu? Kenapa anak tidak mau belajar dengan kita? Kita harus merefleksi dalam setiap akhir pembelajaran kita. Itu yang harus kita lakukan. Terus selanjutnya di sini orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kenapa? Kalau misalnya orang lain beranggapan bahwa saya bisa mengontrol Anda, karena diri kita sendiri yang mau dikontrol oleh mereka. Misal, anak itu ini mungkin dengan sama guru ya. Kalau kamu gini, kerjain yang ini. Nah, yang tadi mau melakukannya. Kenapa dia mau? Karena dia sedang mengontrol dirinya sendiri untuk mau mengikuti arahan dari temannya tadi. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini argumen yang sering mungkin ada di benak kita masing-masing. Saya bisa mengontrol kamu. Saya bisa mengontrol si A. Saya bisa membuat si A itu nurut pada saya. Sebenarnya yang terjadi adalah saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pasti kita tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang tadi memang benar-benar mau dikontrol sama kita. Jadi kembali pada diri kita masing-masing. Terus selanjutnya pemaksaan ada pada soal bujukan gagal. Pemaksaan ada saat bujukan itu gagal. Kadang kita ngomong, ya kita mau yuk, misalnya Anda akhusu dari duit misalnya. Pokoknya kita ngopi, hari ini kita ngopi segala macam berbeda. Itu sudah maksa kan? Pemaksaan itu ada saat kalau kita ngomong baik-baik dengan orang itu gagal. Itu tidak diterima sama si lawan bicara kita. Itu kadang pemaksaan itu datang. Sedangkan yang sebenarnya terjadi harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kalau misalnya teman kita nggak mau diajak ngopi, kita ajak ngobrol dong. Apa sih yang kita nggak ngopi? Kita ajak kolaborasi. Kenapa sih kita nggak mau ngopi? Kamu nggak mau ngopi di sore ini? Oh, karena saya ada kegiatan ini. Ya sudah, kalau gitu kapan kita sempat ngopi? Kan enak begitu ya, daripada kalau pokoknya hari ini kita harus ngopi. Aku pengen ngobrol, aku pengen cerita. Nah, seperti itu yang tidak boleh. Dengan adanya kolaborasi, nanti kita akan ada dapat hari lain untuk mungkin ngopi bareng, ngobrol bareng, atau cerita bareng. Terus yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Nah, yang stimulus respon ini pasti ada menang, ada yang merasa menang dan ada yang merasa kalah. Orang yang mampu mengontrol lebih kuat itu biasanya merasa dirinya menang. Sedangkan orang yang di bawah kontrol biasanya dia merasa bahwa dirinya kalah. Sedangkan untuk yang teori kontrol seharusnya model berpikir seperti ini kita sama-sama menang. Seperti yang tadi, kalau kita sama-sama diskusi, oh seperti ini, akhirnya kita merasa, oh yang dia merasa bahwa keinginannya tercapai dan yang kita merasa bahwa ya benar memang harus itu yang kita lakukan. Dengan adanya kolaborasi atau dengan adanya ngobrol bareng. Tapi jangan ada kata pemaksaan. Nah, dengan adanya perubahan stimulus tadi, di sini kita dapat satu kata disiplin positif. Disiplin dari bahasa Latin itu disiplina yang artinya belajar, yaitu disiplin yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, tanpa adanya hukuman, dan tanpa adanya ancaman.
Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan adanya disiplin positif ini seperti anak itu bertanggung jawab, contohnya seperti itu yang nilai-nilai disiplin diri, disiplin positif. Mengacu pada nilai-nilai kebajikan, anaknya bertanggung jawab, kita mendidik anak supaya mampu berdisiplin, anak itu jujur, banyak lagi ya nilai-nilai kebajikan yang ada pada disiplin positif. Nah ini nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, terlepas dari agama, latar belakang maupun bahasa. Jadi nilai kebajikan itu kita buat di lingkungan kelas kita sendiri, minimal pertama dari lingkungan kelas. Kalau sudah lingkungan kelas kita terkondisi, baru kita bisa melangkah ke lingkungan sekolah. Nah ini contoh-contoh dari nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang dimana pada profil pelajar Pancasila ini dia berhasil masuk menjadi kurikulum merdeka. Dia berhasil masuk ke dalam kurikulum kita. Apa saja nilainya? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, penuh Kristus, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini contoh-contoh nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Contoh yang kedua di sini ada pada organisasi IBO, Primary Youth Program, yang dimana kita wajib menumbuhkan sikap murid itu harus toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, pada organisasi 9 pilar, contoh dari nilai-nilai kebajikannya yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada diri anak. Kalau sudah memiliki nilai-nilai kebajikan, kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, minum, rumah, terus lagi adanya kasih sayang. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang dimana di sini untuk bertahan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah bagian dari kebutuhan hidup. Dan yang kedua yaitu kesenangan. Di mana kesenangan ini adanya kita butuh untuk bercanda dengan sesama teman, kita butuh untuk bermain, tertawa, bahagia. Jadi selain makan minum, kita juga butuh untuk melakukan kesenangan yang ada pada diri kita. Terus yang kedua, selain kedua ini kita juga butuh yang namanya kasih sayang diri dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Jelas, kalau kita cuma mengandalkan makan, pakaian, tempat hidup, itu kita egois. Yang penting kita baca makan, baca hidup. Kita tidak mau berkomunikasi dengan yang lain. Selain itu kita juga harus pasti kita memiliki rasa ingin disayangi, rasa ingin diterima, rasa ingin disayangi sama si A, rasa ingin disayangi sama teman kita, rasa ingin disayangi oleh atasan kita, keluarga kita, gitu kan. Dan rasa ingin diterima sama ruang lingkup yang ada di sini. Selanjutnya di sini adanya kebebasan. Selain itu kita juga butuh kebebasan pada diri kita. Kita butuh mandiri, kita butuh kita untuk bebas, kita juga untuk mencoba hal-hal yang baru. Terakhir adalah penguasaan. Selain itu kita juga di sini menginginkan bahwa diri kita ini diakui, diri kita ini
memiliki prestasi misalnya seperti itu adalah penguasaan diri. Kita menginginkan bahwa pengakuan atas kemampuan diri kita, pengakuan atas harga diri kita, ataupun pada prestasi-prestasi yang sudah kita miliki. Nah, dari kebutuhan dasar itu, di sini kita sudah melihat adanya motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau sudah kita memiliki motivasi seperti ini, untuk menghindari hukuman lah misalnya. Oh, saya harus datang tepat waktu supaya saya tidak dihukum sama guru. Motivasi itu berasal dari orang lain kan? Supaya kita tidak dihukum sama guru. Itu dinamakan dengan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri kita. Apalagi motivasi ekstrinsik yang ada yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau aku nyambung kelas, kaget guru pasti ngomong, kamu anaknya rajin ya, kamu anaknya seperti ini ya. Nah, motivasi itu datang dari mana? Dari luar diri kita. Kenapa seperti datang? Karena guru kita biasanya memberikan pujian-pujian. Rajin enak ya, pagi-pagi udah nyapu. Rajin enak ya, datangnya terlalu pagi, misalnya jam 7. Jam berapa? 6.40. Nah, selain motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal diri orang lain, kita juga pasti ada motivasi intrinsik. Apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada pada yang mereka punya. Saya pengen supaya saya ini mendapatkan pujian. Saya ingin saya diakui, saya ingin seperti ini. Berarti motivasi itu ada mengalir yang ada pada diri kita sendiri. Itulah ada dua motivasi yang berasal dari diri kita, intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar diri kita. Selanjutnya di sini ada 3 teori yang mungkin sering kita lakukan. Yang pertama teori hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jelas, nggak mungkin kita menyiapkan hukuman untuk anak-anak kan? Pasti kita beranggapan bahwa hukuman itu secara tiba-tiba. Saya datang terlambat, saya langsung dihukum. Mungkin hari ini hukumannya beda ya Bu Betty, biasanya push up gitu Bu Betty ya. Misalnya apa lagi? Jadi hukuman itu tidak direncanakan sama siswa. Dia mendapatkan hukuman itu secara tiba-tiba dari si guru atau dari orang lain. Dan yang kedua, anak tidak tahu apa yang akan terjadi. Benar? Kalau anak tahu apa yang akan terjadi, berarti dia cenayang. Dia bisa membaca keadaan. Oh, kaget kalau aku lewat sini, aku distopi Bu Betty. Aku dihukum Bu Betty. Aku lewat kanan Ben. Benar. Benar Bu ya? Cari jalan pintas. Cari jalan pintas. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Jelas satu arah di sini yang dimaksud adalah yang menerima hukuman adalah si anak. Tidak akan pernah guru itu merasakan nikmatnya dihukum. Karena yang merasakan nikmatnya dihukum adalah si korban yang menerima hukuman. Dan juga di sini berupa fisik maupun psikis. Biasa hukuman-hukuman yang biasa kita lakukan fisik, push up. Psikis mungkin dari kata-kata yang kurang mengenakan di hati anak, gitu kan? Anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Kamu nih, misalnya apa biasanya kalau kita ngomong, males, kamu nih, bodoh, kamu nih, lain sebagainya lah. Itu merupakan satu hukuman psikis yang diterima oleh si anak. Seharusnya yang kedua adalah teori konsekuensi. Teori konsekuensi ini mereka sudah terencana dan disepakati. Konsekuensi berarti kita sudah membuat kesepakatan. Nah, kalau kamu terlambat di kelas ibu, kamu tidak boleh masuk kelas ibu. Nah, itu sudah ada kesepakatan ya. Makanya anak-anak jadi tahu, oh hukuman apa yang didapat karena sudah ada konsekuensinya. Kalau saya terlambat pelajaran ibu si A, Bapak si A, maka saya tidak dapat mengikuti pelajaran beliau. Yang kedua, untuk konsekuensi jelas, karena ada yang kesepakatan, jadi
hukuman yang akan diterima itu sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan si guru karena adanya kesepakatan tadi. Dan yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jelas di sini karena posisinya sama dengan hukuman. Murid yang dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Baik, karena aku sudah tahu, aku terlambat, aku udah bisa masuk jam Bu Rosila mungkin kan. Jadi dalam jangka pendek, berapa jam Rosila? Agama Rosila? 3 jam ya. Jadi selama 3 jam saya tidak bisa mengikuti pelajaran. Yang ketiga yaitu teori non-restitusi. Saya tidak yakin restitusi ini bisa diterapkan di SMK kita atau di STM lah ya, dengan anak-anak STM. Restitusi yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi saat anak salah, kita duduk bareng, kita tanya, kenapa kamu salah? Apa yang menyebabkan kamu salah? Kenapa bisa terjadi? Terus menurut kamu kira-kira kesalahan ini fatal nggak? Merugikan kamu tidak? Jarang ya seperti yang kita lakukan ya, jarang. Sama Bu, sama. Saya juga jarang seperti itu. Yang ada biasanya kalau anak melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukum. Padahal di restitusi ini bagus, dia juga bisa membantu murid untuk berpikir memperbaiki kesalahannya. Enak kalau biasanya ini diterapin sama anak-anak mungkin SMA bisa ya. Kalau anak STM yang notabene yang ada di kepalanya itu apa ya? Berantem Bu Bet ya. Itu sulit diterapkan yang namanya restitusi. Tapi kita coba. Nah, dilanjut lagi di sini ada namanya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama membuat rasa bersalah, yang kedua penghukum sebagai penghukum, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Di mana posisi seperti ini? Yang pertama, sebagai penghukum, guru itu berbuat biasanya menghardik, menunjuk, langsung menghukum gitu ya. Apa yang dikatakan? Kalau kamu tidak melakukannya, maka saya akan menghukum kamu. Maka saya akan memberikan kamu hukuman berupa push up, memberikan hukuman berupa nulis dari lembaran pertama sampai dengan lembaran terakhir. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Saya pernah memberi hukuman anak nulis. Saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi dari awal lembaran pertama sampai dengan lembaran terakhir. Terus tujuannya, hasilnya apa? Hasilnya akan membentuk anak sebagai pemberontak, pendendam, tidak bisa dipungkiri ya. Biasanya anak kalau dikasih teman seperti itu, tunggulah Bu ya, tunggulah Pak ya. Seperti itu, dia akan memiliki rasa dendam yang ada pada dirinya. Selanjutnya, kalau kita berlaku sebagai orang pembuat merasa bersalah, di situ guru berbuat misalnya berceramah. Nah, ya kalau diceramah nih, nggak boleh namanya saya ini melanggar ini. Nanti misalnya kalau kamu melawan guru itu akan berakibat dosanya ini. Itu membuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Hasilnya menyembunyikan atau menyangkal, bahkan anak akan lebih terkesan berbohong dengan apa yang dia lakukan. Terus kalau kita berperilaku sebagai teman mereka, di sini enak ya. Mungkin Bapak Ibu banyak nih yang akrab sama teman ini, siswanya di situ membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kita akan bercengkrama dengan anak-anak, membuat mereka nyaman dengan diri kita ajak mereka untuk berteman. Hasilnya apa? Hasilnya mereka akan merasa ketergantungan. Aku dengan ibu itu kan, ibu itu enak. Pacar ngasih solusi sama saya, seperti itu. Terus juga ada yang perilaku guru sebagai pemantau. Pemantau di sini biasanya kita kalau di kelas ya, ini yang biasa kita lakukan yaitu sebagai pemantau. Kalau anak-anak membuat tugas, kalau anak-anak melakukan diskusi kelompok, itu yang akan biasa kita lakukan. Hasilnya apa? Hasilnya menyesuaikan. Hasilnya adalah menyesuaikan bila diawasi. Jadi anak-anak kalau biasa kita pantau,
Kalau kita tinggal keluar dikit aja, mulai lari ke sana, ke sini, ke sana. Saat kita mulai masuk lagi di kelas, oh ya Bu, Siti misalnya, grup langsung kembali ke posisinya masing-masing. Itu yang biasa dilakukan oleh seorang pemanfaat. Ada lagi di sini yang berlaku sebagai seorang manajer. Kalau untuk manajer kita memberikan kendali pada si anak, tapi dengan catatan anak itu mampu nggak untuk kita kasih kendali, mengendalikan kelas misalnya. Anak-anak ibu akan keluar sebentar karena ada rapat peningkatan untuk kompetensi untuk aplikasi kinerja. Kamu jangan keluar kelas ya nak ya. Nah itu posisi sebagai seorang manajer. Nah dari sini kita dapat lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas kesannya itu anak-anak terpaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu kemarin saya sudah coba terapkan di kelas 12 TKJ 1. Saya membuat keyakinan kelas. Oh di sini kita ada petinya. Pembentukan keyakinan kelas isinya yaitu dari mereka. Nah kira-kira selama kita 1 tahun ke belakang, kira-kira apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di kelas ini? Sifatnya lebih abstrak daripada peraturan karena isinya itu berasal dari diri mereka, bukan dari kita. Kita coba membuat keyakinan kelas, dan yang kedua adalah berupa pernyataan universal, bebas, mau apapun mereka terserah, dengan catatan harus sesuai dengan koridor dari tata tertib sekolah. Pernyataan ini dibuat dalam bentuk positif, misal tidak boleh membuang sampah di dalam laci Bu. Mungkin ada anak yang rajin kan, dan ada anak yang sering membuang sampah di laci. Itu biasanya mereka, Bu, udah boleh buang sampah di laci? Ya, saya tulis keyakinan kelas seperti itu. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu selama masih pembelajaran dari 12 TKJ 1 tidak ada lagi sampah di laci. Kenapa? Bukan saya yang membuat peraturan, tapi keinginan mereka sendiri. Nah itu ya, beda peraturan sama keyakinan kelas. Terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu sebuah cara yang dilakukan oleh guru terhadap murid untuk menanamkan disiplin positif yang ada pada diri murid itu sendiri. Yang pertama, di sini kalau anak melakukan kesalahan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk segitiga restitusi. Namanya segitiga berarti ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita identifikasi dulu permasalahan pada anak. Misal kita buatkan, ya udah nggak apa-apa nak, semua orang kan udah pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Ya udah nggak apa-apa, bukan cuma kamu kok yang melakukan kesalahan ini, teman-teman juga ada. Itu menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita cari alasannya. Pasti saat mereka melakukan kesalahan, mereka punya alasan tersendiri. Tentunya kamu punya alasan dong mengapa kamu melakukan itu. Nah, kita suruh anak untuk mencoba menjelaskan permasalahannya. Dan yang ketiga, terakhir yaitu dengan menanyakan kesepakatan apa yang sudah mereka langgar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dari kesalahan ini. Dan satu lagi kita bertanya, kemudian langkah apa yang akan kamu lakukan supaya kesalahan ini tidak akan terulang kembali. Ini yang tadi ya sudah menjelaskan validasi tindakan salah dan yang jelas. Di sini saya punya 1 video tentang segitiga restitusi. Kira-kira bisa nggak kita terapin di sekolah kita, terutama di anak-anak STM. Nah ini contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Ada 1 kasus si anak terlambat ke sekolah.
tentang identitas. Sedangkan seharusnya kamu sudah ada di sekolah pada pukul 6.40. Ya, maaf saya ini terlambat. Oke, beda tidak apa-apa. Karena kamu juga pasti pernah dilakukan oleh teman-teman yang lain. Namun, kamu pasti tentunya punya alasan dong, kenapa sampai kamu harus datang berangkat tadi. Saya pergi ke sekolah juga. Nah, di tengah perjalanan saya tidak pernah minus waktu yang ada saya terlambat. Jadi saya tidak menambahkan sampai saya dapat dengan perjalanan saya menuju ke sekolah. Oh, seperti itu ceritanya. Tapi kamu tidak apa-apa kan? Dia tidak apa-apa. Karena kejadian ini kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan moral kita atau tidak? Dia saya mengakui bahwa saya salah tidak melakukan kepada kita. Baiklah, kira-kira keyakinan moral apa yang sudah kamu langgar, Insan? Keyakinan jelas yang saya kira adalah disiplin. Ya, betul. Disiplin itu adalah salah satu keyakinan moral kita. Penting tidak dari kamu? Sekali. Oke, baiklah. Lalu, apa yang kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahan itu pada hari ini? Saya akan hadapi dalam membawa kendaraan hingga hal ini tidak terjadi lagi. Ya, tepat sekali tidak karena baiklah kalau seperti itu, kamu sudah boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaranmu. Ya, silakan. Oke, seperti itulah segitiga diskusi yang coba saya terapkan di kelas kami, di kelas TKJ, yang mungkin agak sulit ya, jujur agak sulit diterapkan di anak-anak STM dengan cara mencari kenapa bisa terlambat, terus juga membuat bahwa mereka ya udah kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi, itu kayaknya mustahil, tapi nggak apa-apa boleh dicoba ya Bapak Ibu ya. Oke, terakhir selesai, alhamdulillah. Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Yang pertama jelas dari diri kita dulu, yaitu profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau sebagai manajer untuk menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri. Oke, baiklah, terima kasih banyak atas waktunya. Demikianlah pemaparan yang dapat saya lakukan, yang saya sampaikan. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Silakan kalau ada, monggo. Ya, Ibu Farida silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Farida. Saya langsung jawab ya. Beliau tadi bertanya seperti ini, bagaimana
cara menghadapi ada anak yang sering konsultasi, cerita, curhat kepada Ibu Farida yang selalu bilang, Bu, saya ini kesel sama ibu itu si A, karena saya selalu diolok-olok, saya selalu dimarahin, saya selalu dikatain dengan kata-kata yang kotor menyakitkan gitu ya mungkin ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ya, kita sebagai guru itu harus menjadi sebagai teladan. Kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi panutan. Jadi anak-anak itu tidak akan memiliki sisi yang negatif kalau kita selalu memberikan sisi yang positif bagi mereka. Dari diri kita dulu. Saya juga dapat pembelajaran dari salah satu pimpinan kita yang bagaimana kalau kita ingin memerintahkan orang, jangan diperintah, tapi diajak. Nah, itu yang selalu saya tangkap. Bagaimana sih cara kita menjadi panutan bagi anak? Yaitu dari diri kita sendiri. Kita harus bersikap lemah lembut pada si anak. Mungkin ya nggak semua ya. Mungkin kalau dengan anak yang agak perlu ditegas, tegas. Tegas sama kasar itu beda Bapak Ibu. Tegas sama kasar itu beda. Usahakan kita memiliki sisi positif, kita tegas, kita tidak mengeluarkan kata-kata kotor, yang dimana kalau misalnya ada kata-kata kotor, biasanya anak akan menjadi pendendam. Anak-anak akan menjadi psikisnya akan merasa terganggu. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik. Terima kasih juga dengan Pak Rusdi atas waktunya Pak, memberikan CV izin untuk dapat melaksanakan kegiatan modul aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih Pak Rusdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sudah siapus. Nanti langkah-langkah kamu jadi guru penggerak. Jadi kamu dapat ilmu, ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita support saudara kita dan kita untuk jadi guru penggerak. Insya Allah guru penggerak tambah banyak yang muda terus bersama dari SMK Guru. Mudah-mudahan terus bersama dari tahun ke tahun. Amin. Lebih dan kurang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu